Orang ini kagak lagi cosplay orang kaya yang lagi marah-marah. Video ini bakal ngebahas klaim dari seorang pria yang percaya kalau dia lagi berperang melawan konspirasi global. Dan lu nggak bisa skip atau anggap ini cuman omongan orang pinggir jalan biasa. Namanya adalah Tony Chase. Masalahnya untuk memverifikasi siapa Tony Chase ini, dari mana dia berasal dan gimana hidupnya hari ini, itu mustahil. Kenapa? Karena saat lu nonton videonya lu bakal sadar kalau Tony ini melempar cerita-cerita yang gila banget, outlandish parah. Tapi ini poin kuncinya, Tony percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya itu 100% bener. Dia kagak lagi acting bre. Dia bicara soal perang ngelawan agen internasional, sebuah agensi yang menurutnya membakar giginya pakai laser satelit dari luar angkasa. Bayangin coba. Kemudian dia bilang puluhan industri bernilai miliaran dolar milik keluarganya dicuri. Tony Chase yakin ada ketidakadilan maha dahsyat yang menimpanya, sebuah kejahatan yang melampaui logika sehat kita. Untuk bisa ngerti situasi macam gini, lu harus terima dulu apa yang Tony percaya soal masa kecilnya. Dia itu nggak mengklaim sebagai orang biasa. Dia bilang dia adalah anak dari legends, yaitu Walt Disney dan Doris Duke. Tapi dia pernah juga nih bilang ayahnya itu Howard Hughes. Gak peduli mana yang benar atau mana yang dia klaim, intinya satu, Tony percaya dia adalah bagian dari apa yang dia sebut American Royal Family. Dia nggak cuman anak konglomerat, dia adalah darah biru Amerika. Menurut Tony, keluarganya ini kagak cuman ngasih pinjaman duit buat nyelamatin pemerintah saat lagi nyungsep, tapi mereka juga pemilik sah dari segudang perusahaan multi-billion di sana. Dia bener-bener yakin bre, dia adalah pewaris sejati dari American Dream itu sendiri. Terus siapa yang mencuri semuanya? Siapa yang berani-beraninya nyentuh tahta American Royal Family? Dalangnya cuman satu, yaitu the government man. Sosok hantu pemerintah ini terkadang disebut juga satellite man, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan dalam sebuah agensi pemerintah masif. Agensi inilah yang konon merampok semua kekayaan dan warisan keluarganya Tony. Tony bener-bener yakin kalau dia berhak atas triliunan dolar sebagai warisan keluarga. Dia harusnya tinggal di mansion raksasa, dia harusnya punya perusahaan-perusahaan besar, tapi semua itu gagal total. Kenapa? Karena konspirasi government man itu. Dia bilang mereka menculiknya waktu kecil, mereka menerornya sejak saat itu, dan ini ngebuat Tony marah besar. Saat dia boot up kameranya, nyalain kameranya, dia kagak lagi live streaming biasa bre. Dia percaya si satellite man itu alias government man tadi itu lagi nonton, dan ini satu-satunya cara dia bisa kasih warning keras kalau dia nggak akan terima perlakuan ini. Dia nggak akan pasrah dan dia nggak akan biarin mereka ambil apa yang sah jadi miliknya. Lihat lagi omelannya yang makin menggila di akhir klip, dimana dia nantang balik. Si satellite man itu baru aja komunikasi. Dia nantang gua buat klaim bahwa gua lebih tinggi dari dia. Lu yang punya Smith and Wesson atau gua? Lu yang punya Winchester atau gua? Gua yang punya NRA atau lu? Gua yang punya instalasi militer dan korporasi senjata di negara ini atau lu? Lu denger nggak breakdown emosinya? Dia nantang balik bre. Siapa yang punya ini semua? Dia sebut Smith and Wesson, dia sebut Winchester, dia sebut NRA, dia klaim semua instalasi militer, pabrik jet tempur, pabrik mobil atau General Motors, Lamborghini, Ferrari, Chevrolet. Bahkan dia ngomong kayak gini, gua yang punya 165.000 SPBU di seluruh dunia atau elu? Pertanyaan pamungkasnya yang paling pedes adalah, gua yang punya White House atau elu ngaku-ngaku punya White House? Lu harus ke pengadilan, sialan gitu. Kenapa lu pikir mereka manggil gua the son of Uncle Sam? Dia nggak cuman klaim kalau dia kaya, dia klaim kalau dia pemilik mutlak dari Amerika itu sendiri. Dia bukan warga biasa, dia adalah the son of Uncle Sam atau anak dari Uncle Sam. Itulah yang Tony Chase yakini bre. Seorang raja Amerika yang dicuri di masa kecil, diperangi dengan laser satelit, dan kini harus berjuang keras lewat ungkapan amarah di kamera melawan
depan pemerintah dan para orang-orang sialan yang berani-beraninya ngaku-ngaku punya Amerika. Dramatis, paranoid, dan ya kayaknya kesannya beneran gitu buat dia. Kedalaman klaim kekuasaan Tony ini melampaui sekedar kepemilikan material. Ketika dia bilang dia memiliki gedung putih, dia nggak bicara soal properti. Dia berbicara soal otoritas konstitusional. Dia percaya garis keturunannya kayak Disney, Hughes, Duke itu adalah arsitek finansial dan struktural dari Amerika modern. Oleh karena itu, government man yang berkuasa hari ini hanyalah penyewa ilegal di rumahnya. Menurut Tony, setiap keputusan politik, setiap undang-undang yang disahkan, dan setiap pengeluaran negara yang terjadi tanpa persetujuannya itu adalah tindakan kriminal trespassing terhadap kepemilikan American Royal Family. Dia melihat dirinya sebagai monarki yang disingkirkan, dan perjuangannya di YouTube ini bukan mencari perhatian, tapi menjalankan fungsi konstitusionalnya, menuntut pertanggungjawaban para pelayan yang memberontak. Dia nggak cuman kehilangan warisan, dia kehilangan tahtanya. Lu bisa dengar rasa frustasi yang luar biasa dalam dari suaranya ini. Gimana mungkin dia, sang pemilik, harus hidup kayak pengemis di jalanan sementara para perampok ini berpesta di perusahaannya sendiri. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya mengamati pencuriannya sendiri dari kejauhan. Dan ini yang benar-benar memicu luapan amarahnya, bre. Klaim kekayaan dan status royalnya itu udah kita bedah. Tapi bre, permusuhan Tony dengan government man ini gak cuman soal uang. Sekarang kita masuk ke inti kegilaannya, yaitu perang laser dan kondisi fisiknya. Lu denger sendiri, Tony Chase itu membenci government man sampai ke sumsumnya. Kebencian ini gak cuman soal klaim kepemilikan 165.000 SPBU yang dicuri, tapi juga soal mutilasi fisik yang dia alamin. Coba lu lihat thumbnail atau screenshot videonya. Gua gak bermaksud ngejudge Tony sama sekali, tapi ini faktanya. Kondisi giginya Tony ini parah, bre. Beberapa giginya ada yang bener-bener hitam. Dan buat Tony, kondisi itu bukan soal kesehatan, bukan soal kebersihan, itu adalah bukti kriminal. Ingat yang tadi kita bahas, bre, government man dan satellite man itu entah agensi yang sama atau bahkan orang yang sama, tapi mereka kerja di satu proyek konspirasi untuk ngejatuhin si Tony ini. Satellite man ini adalah operator teknologi tinggi. Tony yakin orang ini mengendalikan satelit di luar angkasa, satelit yang dilengkapi laser atau gelombang mikro yang ditujukan langsung ke kepalanya, spesifiknya ke giginya, bre. Setiap kali Tony merasakan sakit gigi, rasa sakit yang harusnya diobatin sama dokter gigi, dia malah langsung nyalain kamera dan mulai ngomel-ngomel, ngeluh langsung ke si satellite man, dan dia percaya sakitnya ini bukan penyakit tapi serangan teroris yang diorganisir oleh pemerintah, bre. Nah, buat kita yang nonton, tingkah Tony yang paranoid dan kondisi giginya yang rusak itu sering banget langsung diasosiasikan dengan penyalahgunaan obat-obatan atau drug use. Logis kan, emang biasanya kan para junkie-junkie itu kan kayak gini gitu kondisi giginya. Tapi Tony, dia nggak pernah sekalipun bicara soal itu. Buat dia penjelasannya itu cuma satu dan sangat konsisten gitu, yaitu soal satellite man yang harus bertanggung jawab. Dengerin lagi coba ratapannya, dimana dia itu naik pitam, menghubungkan kesehatan gigi dan statusnya sebagai American Royal Family. Dia teriak kalau si government satellite man ini ngebakar mulut gua, bikin gua beli rokok, terus ngebakar mulut gua lagi. Habis gua beli rokok, gua harus pindah kota dan negara bagian. Mereka udah ngerusak gigi gua, mereka nguntit gua, mereka nyolong darah gua. Waktu mereka bakar mulut gua, mereka ngebakar tulang. Itu luka bakar tingkat 4, itu mutilasi, itu kejahatan kebencian atau hate crimes. Tiap gua nontonin videonya gitu ya, videonya si Tony ini, gua tahu kalau ini udah bukan lagi soal gigi hitam, bre, bukan lagi soal sekedar giginya. Ini udah masuk level kekerasan kriminal kalau di omongannya Tony. Tony mengklaim kalau ini adalah luka bakar tingkat 4. Ini mutilasi, ini hate crime. Dia bilang mereka nggak cuma bakar giginya, tapi juga darahnya dan tulangnya. Dan mereka mencuri darahnya, sebuah layer paranoid baru yang bikin ceritanya ini makin gelap. Tony nggak cuma berjuang melawan kerusakan gigi, dia ngelawan apa yang dia sebut perang microwaving. Dia yakin satellite man ini menggunakan teknologi
teknologi directed energy weapons yang canggih untuk menyerangnya secara spesifik, menargetkan kepadanya dan mulutnya gitu. Logika Tony ini sangat terperinci bahkan di tengah delusinya. Kenapa giginya yang diserang? Karena menurutnya gigi dan tulang adalah bagian paling keras dari tubuh dan menghancurkannya itu adalah pesan simbolis kalau government man ingin menghancurkan fondasi eksistensi dan kesehatan royal family-nya. Klaim ini membawa nuansa cybernetic warfare ke tingkat yang personal gitu. Paranoia ini memaksanya untuk hidup dalam kondisi stres ekstrim. Dia terpaksa berpindah-pindah kota karena dia yakin laser itu bisa melacaknya. Dia bahkan ngeklaim harus ngebeli rokok secara konsisten karena satelit man akan membakar mulutnya setelah dia merokok. Seolah-olah rokok itu jadi semacam alat konduksi atau penanda yang memperjelas target serangan gitu. Serangan itu bukan terjadi sekali dua kali, tapi setiap hari. Setiap kali dia merasakan sengatan kecil, itu adalah bukti bahwa dia lagi dilacak dan disiksa. Dia melihat dirinya sebagai Prometheus modern yang dirantai dan disiksa oleh dewa-dewa pemerintah karena pengetahuan dan darah royalnya. Ketakutan dan kemarahan Tony itu mencapai puncaknya saat dia mulai mengancam. Dia menantang semua politisi, para pemilik tanah, siapapun yang merasa lebih tinggi dari dirinya di Amerika untuk muncul di TV dan bilang kalau dia lebih tinggi statusnya dari son of Uncle Sam atau anak dari Uncle Sam itu sendiri. Terus yang paling gila, ancaman ke dokter giginya sendiri. Tony minta kalau sang dokter gigi untuk bersaksi di televisi dan menyatakan bahwa kerusakan giginya itu 100% adalah dari kebakaran laser yang terpancar dari satelit gitu. Kalau si dokter menolak atau bohong, dia harusnya ditangkap. Tony nggak main-main, dia mengklaim status impeachment, bahwa dia punya hak legal untuk memakzulkan presiden, gubernur, wali kota, bahkan kepala polisi. Kenapa? Karena dia adalah pemilik legal Amerika yang lagi disandra. Klaim fisiknya Tony ini emang ekstrim banget, tapi yang lebih creepy adalah gimana cerita ini bisa bertahan selama 1 dekade. Mari kita bedah. Buat publik, klaim-klaim Tony itu emang kelihatan terlalu dilebih-lebihkan gitu. Wah, sangat dilebih-lebihkan lah, sulit dipercaya. Dia bilang dia kagak akan berhenti tumbuh kayak ular atau orang tuanya setinggi 9 kaki. Logika kita langsung loncat kan, jadi spekulasi gitu. Tapi ada satu hal yang bikin cerita ini jadi ngeri, yaitu konsistensi bre. Tony bukan baru kemarin sore bikin konten kayak delusional gini. Dia udah punya channel yang sekarang ini selama lebih dari 5 tahun. Tapi coba dengerin ini, jejak online-nya itu jauh lebih tua daripada channelnya itu sendiri. Gue nemuin channel lamanya dia, namanya tuh Royal Howard Hughes. Channel itu dibuat 15 tahun yang lalu bre, 15 tahun yang lalu. Dan lu tahu apa yang dia post? Persis kayak cerita yang sama gini, tentang satelit man yang menyerangnya dengan laser. Ketika channel lama itu mati, dia pindah ke channel barunya tanpa niat sedikit pun untuk mengubah narasinya. Tony udah lebih dari 1 dekade hidup, bernapas dan mengomel tentang satelit man yang menyerangnya dan soal royal lineage-nya atau soal darah bangsawannya ini. Konsistensi ini kagak membuktikan klaimnya bener, tapi membuktikan keyakinan ekstrim dan struktur delusi yang udah mengakar kuat. Ini yang bikin dia kagak bisa dianggap gimmick. Ini adalah realitas mentalnya bagi dia. Dan di tengah badai delusi ini, YouTube menjadi panggung utamanya. Bagi Tony, kamera itu bukan perangkat untuk ngebuat konten. Itu adalah garis pertahanan terakhir. Setiap video adalah rekaman bukti kriminal, sebuah laporan harian yang harus dia sampaikan langsung kepada para stalker dan penculiknya. Dia nggak berbicara kepada viewers biasa, dia berbicara langsung kepada satelit man. Oleh karena itu, dia nggak pernah berinteraksi dengan kolom komentar atau ngelakuin collab. Itu nggak penting. Yang penting adalah memastikan mereka tahu bahwa dia masih hidup, dia masih berjuang, dan dia masih menuntut haknya. Tindakan mengunggah videonya setiap hari meskipun viewsnya sedikit, itu adalah ritual perlawanan yang konsisten selama lebih dari 1 dekade. Ketika video itu diupload, bagi Tony itu adalah tanda bahwa dia berhasil bertahan 1 hari lagi dalam peperangan yang intensif ini. Dan bagi kita, para penonton yang menonton dari luar gelembung, minimnya interaksi atau engagement dari publik dan YouTube sendiri seringkali diinterpretasikan oleh Tony sebagai bukti bahwa konspirasi itu jauh lebih besar. Dia yakin semua orang yang menonton, kecuali government man, itu telah di-gaslight atau disensor, ngebuat dia semakin yakin bahwa dia adalah satu-satunya yang melihat kebenaran.
Menurut Tony, serangan ini terjadi karena dia adalah ahli warisah dari gabungan kekayaan Doris Duke, Howard Hughes, dan Walt Disney. Satellite Man menculik, menyerang, dan merampoknya hanya karena statusnya sebagai pewaris American Royal Family. Meskipun dia udah kehilangan semua kekayaannya, Tony masih percaya ada hukum spesial yang melindunginya. Hukum yang gak berlaku buat kita, rakyat biasa, dimana dia nyebutnya Royal Protocol. Buat Tony, dipanggil warga biasa itu adalah tindak pidana yang harus diseret ke pengadilan. Dia menuntut setiap para orang sialan di pemerintahan yang trespassing dan menculiknya dari mansion orang tuanya itu untuk bertanggung jawab. Nah, ini bagian yang paling gelap dan paling sulit dibahas secara etis. Royal Protocol buat Tony itu nggak cuma soal hukum dan politik, tapi juga soal genetika dan fisik Tony sendiri. Dia percaya Satellite Man itu nggak cuma merampok uang, tapi juga merampok potensinya dan tubuhnya, yang menjelaskan kenapa dia belum mencapai tinggi 9 kaki kayak orang tuanya. Ini adalah pencurian bagian tubuh yang membuat dia kagak tumbuh sesuai garis keturunan bangsawan. Dan disinilah kita mencapai klaimnya yang paling ekstrim dan personal. Tony mulai ngeklaim bahwa Government Man itu nggak hanya mencuri identitas dan darahnya, tapi juga organ tubuhnya yang merepresentasikan kejantanan dan garis keturunan royal family-nya. Klaim mutilasi fisik yang sensitif ini adalah penutup dari struktur delusionalnya si Tony ini. Dia percaya kalau dirinya lagi dikebiri secara genetik oleh pemerintah yang iri pada keagungan American Royal Family yang dia wakilin. Pencurian identitas, pencurian uang, pencurian gigi, dan sekarang pencurian genetik. Semuanya terangkum dalam satu musuh, yaitu Government Man. Ini adalah kisah yang berputar di antara paranoia, delusi keagungan, dan rasa persekusi yang mendalam, yang semuanya dipancarkan secara konsisten selama lebih dari 1 dekade di internet. Awalnya banyak yang menduga Tony ini fiksi atau fake, hanya gimmick yang dibuat-buat, tapi keraguan itu hilang setelah wawancara mendalam yang dilakukan oleh channel bernama Horse Buckets. Wawancara berjam-jam itu membuktikan satu hal krusial, kalau Tony Chase ini di balik kamera sama persis dengan Tony Chase di depan kamera. Dia nggak berubah, dia nggak acting. Dalam wawancara itu muncul layer baru dari konspirasi, Frank Sinatra. Dengar nih Brea, kalau Tony itu ngeklaim ibunya pernah menuntut pemerintah karena penahanan ilegal dan menuntut keluarga Ray karena mengklaimnya sebagai anak mereka. Ternyata menurut Tony semua ini diatur oleh Frank Sinatra anjing. Tony bilang kalau Frank Sinatra itu udah ngabisin semua uangnya dan dia di blackball dari Hollywood, mungkin karena pembunuhan ibunya dia. Terus dia nyoba balik ke Hollywood, jadi dia nyulik gua setelah ibu gua meninggal. Gila kan, plotnya makin tebel gitu loh. Jadi ada tokoh baru anjir. Tony percaya kalau dia diculik oleh Frank Sinatra yang diduga ngebunuh ibunya demi uang keluarga Tony. Fakta paling dingin dan paling mengkhawatirkan dari kasus Tony Chase ini adalah konsistensi waktunya seperti yang gue bilang tadi. Ceritanya dari channel lama Royal Howard Hughes 14 tahun lalu hingga video terbarunya hari ini itu nggak pernah berubah sedikit pun. Ini adalah dunia tempat dia tinggal selama lebih dari 1 dekade setengah. Kebenaran di balik hidupnya praktis nol yang bisa kita verifikasi. Kita hanya punya realitas pikirannya dari omongannya. Kasus Tony Chase ini memaksa kita menghadapi etika dan psikologi di era digital. Lu nggak bisa cuman bilang dia sakit terus skip gitu loh, karena dia udah berhasil menciptakan sebuah arsip digital yang masif, sebuah bukti naratif yang kagak pernah goyah, dan konsistensi selama 15 tahun ini melahirkan pertanyaan, apakah kita sedang mendokumentasikan penderitaan seseorang atau apakah kita sedang mendokumentasikan kegagalan sistem untuk mendengarkan klaim ekstrim yang entah bagaimana berhasil bertahan secara naratif begitu lama. Secara klinis gejalanya itu sangat sesuai dengan skizofrenia paranoid atau gangguan delusi grandios dan persekusi. Dia hidup dalam sistem kepercayaan yang kohesif, rumit, dan self-sustaining gitu. Ironisnya, internet dan anonimitas yang seharusnya memberinya suara itu malah menjadi alat yang memperkuat delusinya.
menjadikannya seorang raja di kandang digitalnya sendiri. Gue udah kasih tahu lu semua layernya bre. Pria yang ngeklaim sebagai pemilik Amerika ini menghabiskan hari-harinya merekam pertempuran gigi yang dibakar laser. Dia terus berjuang melawan Frank Sinatra yang diduga jadi penculik dan melawan para politisi yang dituduh mencuri penis dan darah royal family-nya. Ini adalah show yang kagak bisa lu skip gitu loh menurut gua. Ini adalah cermin yang memantulkan ketakutan terdalam masyarakat Amerika. Kekuatan pemerintah yang terlalu besar, korporasi yang gak tersentuh, dan royal lineage, rahasia yang mengendalikan semuanya. Oke bres, gitu aja buat video gua kali ini. Gimana menurut lo? Kita udah ngebahas orang delusional ini di video ini. Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan gue juga udah buka membership yang dimana gue bakal bahas lebih banyak kasus kartel dan kasus-kasus online lainnya. Kalau lo tertarik bisa silahkan join, tombol joinnya ada di bawah. Oke, sekian aja buat video gue kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.